Ada songgok pria tampan dan kaya raya. Di sini, dia sedang berolahraga yang kemudian dia menaiki sebuah mobil Ferrari. Laki-laki itu pun berbicara bahwa dirinya bukanlah orang kaya atau anak konglomerat. Namun, ia bisa menaiki mobil semprot tersebut. Lalu, laki-laki tersebut mengatakan bahwa dia merupakan seorang gigolo yang tentunya. Hai para people, balik lagi dengan saya Faiz Ura yang pastinya akan menghibur kalian dengan channel Pemersatu Kelurahan yang akan menghibur kalian dengan film-film begitulah. Namun sebelum ke story, tolong support channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemana saja agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian dan intro. Saat ini aku sedang berjalan-jalan ke masa depan. Pakai roket sampai roblai, dompet macet, tetap ngefly. Tak peduli kamu anggap. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Film ini sendiri akan berfokus kepada seorang pria yang bernama Fang. Fang sendiri, dia terlahir dari keluarga miskin atau bisa dikatakan dari keluarga yang sederhana. Namun tak lama kemudian, datanglah ibunya yang membantunya untuk mengurus daging bebek yang sedang dicincang oleh Fang. Sedangkan Fang dan ibunya, mereka merupakan penjual daging bebek. Lalu Fang meminta uang kepada ibunya untuk membayar uang les. Namun karena ibunya tidak mempunyai uang, alhasil ibu Fang menyuruh Fang untuk meminjam uang kepada sepupunya. Singkatnya, Fang mengunjungi sepupunya yang bernama Hang. Dan Hang sendiri, dia mempunyai sebuah klub. Kemudian, Fang diberi pinjaman oleh Hang. Dan setelah itu, Hang menyuruh Fang untuk bekerja di klubnya daripada meneruskan sekolah dan menyusahkan ibunya. Akan tetapi, di sini Fang menolaknya dan mengatakan bahwa ia tetap ingin sekolah saja. Tak lama kemudian, datang temannya Hang yang bernama Michelle. Di sini, Michelle mencoba menggoda Fang. Namun karena di sini Fang niatnya cuma ingin meminjam duit saja, alhasil dia pun akhirnya hanya diam saja saat diajak oleh Michelle, yang kemudian datanglah dua orang, yang wanita bernama Yoyo dan yang cowok bernama Chris. Yoyo sendiri dia sedang memakai jasa si Chris untuk melakukan begitulah, karena ternyata si Chris ini merupakan seorang gigolo yang memang cukup dikenal, bahkan di kalangan dunia malam. Waktu Michelle meraba-raba Fang pun memutuskan untuk pergi karena merasa risih dan tak nyaman di tempat tersebut. Keesokan harinya terlihat Fang sedang bermain basket bersama beberapa orang. Dan ternyata Fang memiliki pacar yang cantik dan dia bernama Jolie. Alhasil, di sini Fang mencoba untuk tebar-tebar pesona di hadapan Joey saat bermain basket. Tak lama kemudian, datanglah seorang siswa yang bernama Peter bersama teman-temannya. Dan dia sedang menawari Joey untuk main ke pesta berdua bersama Peter. Sedangkan Peter sendiri, dia merupakan anak orang kaya yang biasa disebut berandalan di sekolahannya. Alhasil, di sini Joey menolak ajakan Peter lalu memilih untuk main ke rumah Fang. Waktu mendengar hal tersebut, Peter langsung sangat kesal. Bahkan dia berencana untuk membalaskan dendamnya kepada si Fang. Lalu waktu jam istirahat, temannya Fang menemukan narkoberry yang ada di dalam lokernya Fang. Namun tak lama kemudian, ada guru yang sedang melakukan razia loker. Karena dikabarkan ada salah satu murid yang membawa narkoboy ke sekolahan. Saat guru itu mengecek loker, nampaknya di lokernya Fang gak ditemukan apa-apa. Di sini Peter terlihat bingung karena benda yang ia simpan tiba-tiba menghilang di lokernya Fang. Dan saat pulang sekolah, Fang pacaran dengan Joey di rumahnya. Lalu Fang mengajak Joey untuk nonton film begituan di kamarnya. Namun semakin lama menonton, tiba-tiba suasana semakin panas yang membuat mereka ingin melakukannya juga. Akan tetapi saat Fang akan gituin si Joey, tiba-tiba ibunya datang dan membuat mereka kaget. Namun anehnya, di sini ibunya Fang tidak marah-marah sama mereka berdua. Malahan ibunya Fang mengatakan kalau mereka mau gituan mending pakai karet saja. Karena ibunya Fang kasihan ke Joey kalau terjadi sesuatu nantinya. Sungguh, ibu yang pengertian sekali. Malam harinya Fang menemui bapaknya. Ia bercerita mengenai kejadian yang terjadi waktu siang. Yang dimana saat dia mau gituin si Joey, ternyata hal itu sangat sulit akibat itunya kegedean. Kata bapaknya, ukuran burung tersebut memang sudah warisan dari keluarga bapaknya dari dulu. Ukurannya memang udah kayak gitu semuanya. Bahkan bapaknya juga berkata kalau mau main kayak gitu seharusnya Fang pemanasan terlebih dahulu. Sungguh bapak-bapak yang inspiratif sekali.
Keesokan harinya terlihat temannya Fang sedang diganggu. Kemudian Fang datang dan menolong temannya lalu ribut dengan Peter. Dan tak lama kemudian, guru pun datang lalu melerai mereka berdua. Waktu pulang sekolah, Fang bercerita kepada temannya bahwa dia kini sudah dikeluarkan dari sekolah gara-gara kejadian tadi. Saat sedang bercerita, mereka melihat seorang gadis cantik yang sedang memperbaiki mobilnya di tengah-tengah hujan. Alhasil, Fang mencoba untuk membantu wanita tersebut dan setelah selesai, wanita tersebut memberikan uang sebagai imbalan terima kasih karena telah membantunya. Namun karena Fang ini anaknya baik hati dan tidak sombong, di sini Fang menolak pemberian tersebut. Lalu, Fang menelpon ibunya untuk memberi kabar bahwa dia dikeluarkan dari sekolah. Waktu mendengar hal itu, ibunya sangat kaget dan langsung jatuh sakit. 遲早出事啊，即係半身喐唔到，可能半年都做唔到嘢。 Singkat cerita, kini Fang bekerja di klubnya Hang dan dia bekerja sebagai OB. Sedangkan si Yoyo, dia menggoda Fang lalu menawarkan uang $10 jika Fang mau main dengannya. Lalu, Fang menerima ajakan tersebut. Namun sayangnya, si Yoyo mengajak Fang ke depan teman-temannya. Lalu, Yoyo pun membuka celana Fang, tapi alangkah kagetnya ketika Yoyo melihat ukuran titik milik Fang yang ternyata besar sekali. Alhasil, Yoyo pun semakin bersemangat untuk melakukan gituan dengan Fang. Kemudian, Yoyo melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum bermain. Tapi ternyata Fang yang baru pertama kali ini, dia malah keluar duluan. Dan hal tersebut menjadi bahan tertawaan teman-temannya si Yoyo. Mendapati hal itu, Fang langsung pergi karena malu kepada mereka. Di sini Chris mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar buat pemula seperti Fang. Lalu Chris menawarkan agar Fang menjadi gaigolo. Yang kemudian Chris menyuruh Fang menemui kliennya Chris yang belum sempat ia temui. Singkat cerita, ternyata kliennya Chris ini adalah seorang wanita gemoy, bahkan mempunyai nafsu makan yang cukup tinggi. Alhasil, di sini Fang merasa ditipu oleh Chris dan sialnya lagi saat mereka sedang bermesraan. Ternyata ada Peter yang melihat mereka dan memfotonya. Lalu Peter langsung menyebarkan foto itu kepada teman-temannya, termasuk juga Joey, yaitu pacarnya Fang. Dan tak butuh waktu lama, Joey langsung menelpon Fang dan memutuskan hubungannya. Setelah hal tersebut, Fang mencoba menemui bapaknya yang sedang ngamen. Dia memberitahu bapaknya bahwa ibunya saat ini sedang sakit dan dia juga dikeluarkan dari sekolah. Lalu Fang memberitahu ke bapaknya bahwa dia kini sudah menjadi gaigolo. Namun di sini sikap bapaknya Fang ini malah biasa saja. Bahkan bapaknya sudah mengerti dengan keputusan Fang karena kondisi ekonomi yang sulit. Lalu bapaknya menyuruh Fang untuk pergi menemui temannya yang bernama Abson, yaitu seorang raja gaigolo. Karena bapaknya Fang, dia menyuruh Fang untuk belajar ke Abson untuk menjadi seorang gaigolo yang baik dan benar. Sekaligus meminta tolong ke Fang agar dia menagihkan hutangnya sebanyak 30 juta ke Abson. Malamnya saat Fang sedang bekerja, dia bertemu dengan si Yoyo yang menjadi super judes ke Fang, yaitu gara-gara pelayanannya yang tidak memuaskan kemarin. Lalu Yoyo menyuruh Fang agar pergi saja ke tempat Michelle karena kebetulan Michelle sedang butuh jasa gigolo. Keesokan harinya dia pun pergi ke tempat Michelle, dan di sana Fang malah dijadiin meja makan tanpa busana oleh Michelle dan teman-temannya. Kemudian mereka makan bersama dengan meja unik yaitu tubuhnya Fang, dan tak lama kemudian ada nenek-nenek yang pengen ikut makan bersama mereka. Namun saat nenek tersebut mengambil makanan, nampaknya dia salah ambil yang dimana. Ternyata itu adalah titiknya Fang yang dicapit oleh si nenek. Alhasil Fang kesakitan dan teriak asyap. Singkat cerita, Fang telah selesai memberikan pelayanannya kepada Michelle dan teman-temannya. Lalu sewaktu di perjalanan pulang, terlihat bahwa Fang sedang menangis. Mungkin karena dia sedih kali ya, karena nasibnya seperti itu. Ulu-ulu. Malamnya ia bertemu dengan temannya dan bercerita tentang ia yang menjadi gaigolo. Akan tetapi kata temannya, kalau ingin menjadi gaigolo, seenggaknya dia harus keren, rambutnya tertata rapi, pakaiannya harus style, dan pokoknya jangan terlihat lusuh. Lalu temannya merekomendasikan agar Fang pergi ke salonnya Abson, dan tanpa banyak pikir, akhirnya Fang pergi ke sana. Di sini Fang bertemu dengan anak buahnya Abson, dan anak buahnya ini meminta Fang agar menunggu, hingga akhirnya Fang pun sabar menunggu hingga waktu pun menjadi malam. Lalu dikarenakan Fang sudah cukup sabar menunggu, akhirnya anak buahnya Abson mengajak Fang untuk pergi ke klub. Di sana anak buahnya Abson memberi narkoberi ke Fang, hingga kemudian mereka pun menjadi teler.
Dan kesempatan tersebut ternyata tidak disia-siakan oleh anak buahnya Abson, yaitu untuk gituin Fang. Setelah itu, Fang akhirnya bisa bertemu dengan Abson. Di sini, Fang tanpa banyak basa-basi, dia langsung bertanya tentang pergigoloan kepada Abson. Lalu Abson berbagi sedikit ilmunya kepada Fang. Lalu setelah itu, Fang menanyakan soal hutangnya Abson kepada ayahnya, yaitu sebanyak 30 juta. Waktu mendengar hal tersebut, Abson terlihat sedikit emosi kepada Fang. Karena kata Abson, kalau dilihat-lihat ke belakang, ayahnya juga mempunyai banyak hutang kepadanya. Singkat cerita, Fang menemui ayahnya. Lalu tak lama kemudian, ada beberapa orang yang datang untuk menagih hutang ke bapaknya Fang. Dan karena mereka nggak punya duit, akhirnya mereka pun ribut dan kabur dari penagih hutang tersebut. Lalu saat dikejar, ayahnya pun tertangkap. Lalu diselebut oleh penagih hutang tersebut hingga nggak sadarkan diri. Kemudian Fang kembali ke tempat Abson untuk menagih hutangnya, lalu menceritakan kejadian yang mereka alami. Namun di sini, Abson tetap nggak mau bayar dan memberikan syarat, yaitu Fang harus bentrok terlebih dahulu dengannya. Jika Fang menang, dia pasti akan membayar semua hutangnya. Namun sayangnya, di sini Fang terus-terusan kalah dengan Abson. Setelah itu, Fang dan Abson mengobrol. Lalu Abson menunjukkan bakatnya yang sangat aneh kepada Fang, yaitu mengambil sebuah pil dari dalam gelas menggunakan lidahnya. Abson memberitahu kalau trik ini sangat bermanfaat bagi seorang gaigolo, karena trik lidah tersebut akan mampu membuat semua wanita kejang-kejang dan dibuat lemas jika Fang mampu menguasainya. Kemudian, Abson mengatakan bahwa Fang harus berlatih menggunakan koin yang ditempel di kaca, yang kemudian dia harus menjilati koin itu agar tidak terjatuh. Kemudian Fang mulai mencoba melatih trik itu terus-menerus setiap hari, dan singkatnya, kini Fang mulai menguasai triknya tersebut dan menunjukkan hasil latihannya kepada Abson. Kemudian Abson langsung mengetes Fang dan mempraktekkannya kepada anak buahnya. Karena anak buah Abson ini benar-benar dibuat kewalahan dengan trik yang dipelajari oleh Fang. Akhirnya dia pun bisa dikatakan lulus dan Abson pun bangga kepada Fang, yang kemudian Fang langsung pergi ke klub untuk menemui Yoyo. Lalu dia mengajak Yoyo untuk gituan bersamanya. Awalnya Yoyo meremehkan Fang, namun Yoyo dibuat terkapar lemas oleh permainan Fang dan mulai saat itu, akhirnya Fang banyak menerima pesanan jasa karena kehebatannya dalam memuaskan pelanggannya. Singkat cerita, Michelle kembali memesan Fang karena dia tahu kalau Fang sedang menjadi trending topik di dunia pergigoloan. Dan saat bermain ternyata benar, Michelle dibuat terkapar lemas oleh Fang dan dia pun sangat suka dengan kehebatan Fang. Keesokan harinya Fang mengantar temannya untuk ikut casting film Raja Gaigolo, namun karena teman Fang ini nggak cocok, akhirnya sutradara tersebut dia meminta Fang untuk mencoba ikut casting juga, dan ternyata Fang terlihat lebih pas dan cocok untuk menjadi pemeran film Raja Gaigolo, yang kemudian dia pun terpilih. Sedangkan sutradara tersebut dia bernama Chowi, dan dia merupakan orang yang ditolong oleh Fang untuk memasangkan ban mobilnya di awal film tadi. Dan mulai saat itu, Fang akhirnya sudah mulai berkegiatan di dunia perfilman, yaitu dengan disutradarai oleh Chowi. Singkat cerita, Chowi mengajak Fang untuk pergi ke pesta temannya, dan dia diminta untuk berpura-pura menjadi pacarnya, lalu Fang menyetujui ajakan Chowi. Keesokan harinya mereka pun pergi ke pesta tersebut, dan terlihat mereka sedang bermesra-mesraan layaknya sepasang kekasih. Namun tak disangka, teman Chowi yang mengundang untuk hadir ke pestanya itu adalah Peter, yaitu teman sekelas Fang waktu mereka masih SMA. Alhasil mereka pun minum-minum sambil ngobrol, dan semakin banyak minum, akhirnya mereka semua semakin mabok. Waktu merasa ada yang aneh, Fang akhirnya pergi ke WC dan memuntahkan semua yang dia minum, lalu berusaha untuk tidak teler lagi. Di sisi lain, si Peter ternyata membawa Chowi ke kamar saat Chowi sedang mabok, yang ternyata Peter sengaja membuat Chowi teler karena ia ingin gituin Chowi. Namun beruntungnya Fang yang sudah nggak teler lagi, dia mengetahui hal itu dan langsung menghajar Peter hingga kejang-kejang. Lalu Fang memfoto burungnya si Peter yang ternyata ukurannya sangat kecil. Sewaktu di jalan saat Chowi sudah sadar, di sini Fang menjelaskan kejadian yang terjadi di pesta tadi. Bahkan Fang juga memperlihatkan burungnya si Peter kepada Chowi, hingga Chowi pun dibuat terbahak-bahak melihatnya. Nah,今晚就將條片擺上網。 Singkat cerita, Fang dan Chowi sudah jadian. Lalu, Chowi mengajak Fang untuk main ke rumahnya dan untuk diperkenalkan kepada keluarganya. Setibanya di rumah, ia diperkenalkan dengan ayahnya yang bernama Mr. Ben. Dan tak lama kemudian, datanglah ibunya Chowi yang ternyata adalah Michelle, atau bisa disebut langganannya Fang. Kok kayak film Cookie Express ya, atau Arisan Brondong gitu? Heran.
Alhasil di sini Fang terlihat kaget, begitu juga dengan Michelle. Lalu mereka pun berpura-pura tak saling kenal untuk menutupi rahasia besar mereka yang kemudian mereka akan makan malam bersama. Dan selanjutnya Fang diajak jalan-jalan oleh Mr. Ben untuk melihat-lihat koleksi benda tajamnya. Lalu tiba-tiba Fang ditodong oleh Mr. Ben. Di sini Mr. Ben mengatakan kalau Fang jangan coba-coba menyakiti anak kesayangannya. Di lain waktu Michelle menghubungi Fang untuk bertemu dengannya karena dia ingin membahas perihal di antara mereka. Di sini Fang mengatakan bahwa dia sudah memutuskan bahwa dia tidak mau menjadi gigolo lagi. Akan tetapi Michelle tetap kekeh untuk memaksa Fang agar jangan berhenti menjadi langganannya. Karena sebenarnya Michelle ini memesan Fang bukan karena ingin melakukan hal itu saja, tapi karena dia juga sebenarnya mencintai Fang dan tidak rela jika dia pacaran dengan anaknya. Keesokan harinya Fang menemui Chowi untuk jujur kalau sebenarnya dia adalah seorang gigolo. Tapi karena Chowi sudah benar-benar cinta, akhirnya dia menerima semua kekurangan Fang dan tidak ingin berpisah dengannya. Di sisi lain, Michelle sedang meratapi kesedihannya karena laki-laki pujaan hatinya malah jadian sama anaknya. Lalu dia pun mabok sambil menonton film gituannya bersama Fang hingga ketiduran. Dan tak lama berselang, tiba-tiba Mr. Ben datang ke kamar Michelle. Lalu melihat video di laptop Michelle yang memperlihatkan adegan istrinya dengan si Fang sedang melakukan begituan. Alhasil, hal tersebut membuat Mr. Ben marah besar kepada Fang dan langsung memberitahu anak buahnya untuk menangkap Fang. Keesokan harinya saat Fang sedang jalan sama Chowi, tiba-tiba dia diculik oleh anak buahnya Mr. Ben dan langsung dibawa ke rumahnya. Waktu di rumah Mr. Ben, di sini Mr. Ben sedang marah-marah kepada istrinya. Bahkan saking marahnya, Mr. Ben malah menyuruh anak buahnya untuk gituin istrinya sendiri. Dan sewaktu Mr. Ben akan membinasakan Fang, tiba-tiba Chowi datang dan memohon kepada ayahnya agar jangan melakukan hal itu. Lalu tak lama kemudian Michelle yang sudah terlepas dari anak buahnya Mr. Ben, dia menodongkan pistol ke arah suaminya dan tanpa basa-basi, Michelle menembak Mr. Ben hingga Mr. Ben balik ke lobi. Sedangkan Chowi yang kesal melihat hal tersebut, dia langsung menghajar ibunya sendiri. Namun karena emosi Michelle sudah tidak terkontrol lagi, akhirnya Michelle tanpa sengaja menusuk anaknya hingga Chowi tak sadarkan diri. Dan tak berselang lama, Fang terbangun dan langsung menembak Michelle hingga Michelle balik ke lobi juga. Dengan cepat, Fang langsung menghampiri Chowi sambil menangis melihat keadaannya. Fang langsung bergegas membawa Chowi ke rumah sakit dan berharap nyawanya masih bisa tertolong. Dan di akhir film terlihat Fang yang sedang menaiki sebuah mobil semprot, yang ternyata kekayaan Fang ini adalah milik keluarganya Chowi yang diambil alih olehnya. Sedangkan si Chowi ternyata ia masih hidup dan sudah menikah dengan Fang. Lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di story ini, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit dan stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.